Ya, kali ini kita akan coba membahas bagaimana penurun persamaan Bernoulli dari persamaan Euler ya. Jadi kita turunkan dari persamaan Euler. Kita ambil dari persamaan Euler tinjauan Lagrange ya. Ya, kita ambil seperti ini ya. Nah, persamaan Bernoulli itu apa? Persamaan fluida pada keadaan dia alirannya steady ya. Artinya dia dV per dt-nya atau ya kita buat dulu. Ingat, dalam persamaan Bernoulli bahwasanya kecepatannya itu konstan ya, sehingga dV per dt-nya adalah sama dengan 0. Tapi dia bergerak ya. Jadi kita akan melihat bagaimana kecepatan atau tekanan pada fluida yang bergerak dengan kecepatan konstan ya. Itu yang kita sebut dengan persamaan Bernoulli. Nah, itu artinya kita dapat bagian ini berarti 0 ya, sehingga kita punya V dot gradien V ya itu sama dengan minus gradien P per rho ditambah G ya. Oke, di sini saya coba jelasin ya kenapa bentuk penulisannya berbeda. Tadi kita punya seperti ini ya. Jadi sebenarnya sama aja ya. Kalau kita tuliskan seperti ini artinya menjadi suatu operator baru ya, V dot gradien. Jadi seperti apa bentuknya? Bentuknya adalah Vx do per do x itopi ya, ditambah Vy do per do y jtopi dan seterusnya. Jadi dia menjadi operator baru ya, penulisannya seperti ini. Sama aja sebenarnya ya. Cuman kita tulis seperti ini agar lebih sederhana ya. Oke. Nah, di sini kita ingin coba breakdown ya. V dot gradien V itu seperti apa? Ya. Nanti silahkan kalian coba buktikan ya. Ini hasilnya adalah sama dengan setengah gradien V dot V ya dikurang ya V rotasi V ya. Nanti silahkan kalian buktikan, apakah bisa kalian buktikan sebenarnya. Buktikan terbalik aja. Coba buat seperti ini, apakah hasilnya sama dengan V dot gradien V ya. Oke. Sehingga bagian ini bisa kita ganti ya. Oke, jadi setengah gradien V dot V dikurang V cross rotasi V sama dengan minus gradien P per rho ditambah G ya. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa juga kita buat setengah gradien V kuadrat ya. Bukan. Gradien V kuadrat ya. Ini bisa kita buat setengah gradien V kuadrat kurang V rotasi V ya, sama dengan minus gradien P per rho ditambah G ya. Oke. Nah, di sini perhatikan. Ini nilainya adalah 0 ya. Jadi nilainya ini adalah 0. V rotasi dari rotasi V ya. Jadi silahkan nanti kalian buktikan apakah ini sama dengan 0 ya. Rotasi V, lalu kalian rotasikan lagi ya. Oke ya, ini adalah sama dengan 0 ya. Sehingga kita punya setengah ya gradien V kuadrat ya. Gradien V kuadrat sama dengan minus gradien P per rho ditambah G ya. Atau kalau kita ambil di satu dimensi saja ya, kalau seandainya kita ambil di sumbu Z seumpamanya ya. Kita ambil seumpamanya di sumbu Z ya. Sumbu Z aja berarti saya punya di sini setengah dV kuadrat gitu ya, nanti minus dP per rho ditambah G ya. Oke, jadi sini jadinya bentar dV kuadrat. Oke, kita ambil berarti di sini dz ya. Ini dP minus dP per dz ya. Oke, sebentar sebelum ke situ deh, kita coba buat seperti ini aja ya.
Kita buat seperti ini aja ya. Jadi saya punya setengah, rho-nya saya kalikan ke sana ya. Gradien V kuadrat sama dengan minus gradien P ditambah rho G ya. Lalu saya diambil untuk satu dimensi saja. Kalau kita seandainya kita ambil satu dimensi, ambil bagian sumbu Z seumpamanya ya, maka kita punya setengah rho D per DZ gitu ya, V kuadrat, itu kita punya minus DP per DZ tambah rho G ya. Jadi kalau kita punya DZ kita kalikan ke sini lalu kita integralkan ya, setengah rho dV kuadrat sama dengan minus dP tambah rho G dz ya. Lalu kita integralkan, ini kita integralkan ya. Oke, oh ya tadi saya kelupaan di sini ya. Oke, kalau kita ambil sumbu Z berarti rho itu atau gravitasi itu ya, kalau kita ambil sumbu Z ya. Jadi lihat, kalau kita ambil di sini, ini gravitasi, ini sumbu Z kita ya. Ini sumbu Z, ini gravitasi kita, maka gravitasi kita ini selalu arahnya ke bawah ya. Maka bagian sini bisa kita buat jadi minus ya. Tujuannya di situ. Jadi arah minus rho G jadinya kalau kita ambil di sumbu Z-nya ya, berarti G-nya ke arah bawah. Maka kita punya di sini jadinya ya, sehingga menjadi ini setengah ya, rho V kuadrat sama dengan minus P kurang rho GZ tambah konstanta ya, artinya dia konstan ya. Atau kalau kita buat semuanya menjadi setengah rho V kuadrat ditambah P ditambah rho GZ itu sama dengan konstan. Atau kalau kita tuliskan lagi setengah rho V1 kuadrat gitu ya, tambah P1 tambah rho GZ1 itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat tambah P2 tambah rho GZ2 kuadrat ya. Dan ini yang kita sebut dengan persamaan Bernoulli ya. Jadi bisa kita turunkan juga dari persamaan Euler ya. Nah, ini jadi sebenarnya kenapa saya tidak turunkan, kita tidak bahas dari awal ya persamaan Bernoulli, karena bisa kita turunkan dari persamaan Euler. Oke, nah ini adalah beberapa contoh aplikasi dalam penggunaan persamaan Euler ya. Nah, untuk kuliah kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan selanjutnya saya akan memberikan tugas bagi kalian ya, agar bisa lebih belajar mandiri ya. Oke, tugasnya adalah silahkan nanti dibuka buku buku Fluid Mechanics yang Landau ya. Lalu kita lihat nanti di halaman 21 bukunya ya, ada problem 1 ya. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan bentuk dari permukaan fluida incompressible yang sedang jadi saya punya silinder ya. Jadi saya punya silinder, saya coba jelasin soalnya itu ya. Jadi saya punya silinder seperti ini ya. Oke. Nah, di dalam silinder tersebut terdapat fluida ya. Oke, silinder tersebut diputar dengan kecepatan sudut omega ya. Lalu di dalam silinder tersebut ada fluida ya. Jadi ada fluida ya, ada fluida. Yang otomatis fluidanya ini juga akan berputar. Nah, di sini di soal ini kalian diminta untuk membuktikan bagaimana atau mencari bagaimana bentuk permukaan fluida ketika silindernya diputar, atau kamu punya embernya kamu putar. Lalu bagaimana bentuk permukaannya? Nah, di sini sebenarnya sudah ada jawaban ya. Dia sudah memberikan petunjuk bagaimana cara mengerjakannya. Nanti akan menggunakan persamaan Euler juga ya, yang tinjauan Lacron ya. Nanti silahkan gunakan ini. Lalu kamu dapat ini nanti ya, oke. Kamu dapat ini Vx sama dengan Vx dan Vy dan Vz-nya sama dengan 0. Ini kamu dapat dari mana? Ya, didapatkan dari V sama dengan omega cross R ya. Jadi kita punya V sama dengan omega, atau omega sama dengan V sama dengan omega cross R ya. Omeganya ke arah mana?
Di soal disebutkan omeganya ke arah sumbu Z ya. Its vertical axis ya, silahkan kalau mau dipakai di sumbu Z, oke, kita ambil omeganya mungkin di sumbu Z ya. Jadi omega itu Z topi ya, boleh. Maka kamu nanti coba omega cross R-nya seperti apa. Maka kita punya ya, silahkan nanti dicoba ya. Sehingga dapat bagian Vx, Vy, dan Vz-nya seperti ini. Lalu, the equation of continuous bisa dan menggunakan persamaan Euler, nanti akan dapat seperti ini. Lalu, hasil integrasinya nanti akan seperti ini. Lalu, kita akan dapat persamaannya berupa paraboloid ya. Maka kita akan dapat nanti permukaan dari fluida yang diputar itu akan seperti ini. Ya, ini kalau kita tampak samping ya. Kalau tampak atas mungkin seperti ini ya. Jadi semakin ke dalam semakin melengkung begini ya. Ya. Nah, seperti ini tugasnya. Silahkan dikerjakan. Silahkan kalau kalian mau kerjasama juga boleh ya. Ini untuk tugas bisa kerjakan bareng-bareng. Bagaimana cara menyelesaikan kasus yang ini ya. Hanya di satu soal aja. Kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya, sebelum perkuliahan pertemuan selanjutnya, berarti hari Rabu ya, hari Rabu tanggal, oke, ini tanggal 1 ya, berarti tanggal 8 ya, ya tanggal 8 ya, jadi dikumpulkan di hari Rabu tanggal 8 ya, 8 April 20 sebelum jam 7 berarti ya, berarti oke, deadline-nya jam 7. Nanti ngirimnya ke Google Classroom. Oke, sip. Demikian untuk kuliah kita hari ini. Silahkan belajar. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari bagaimana itu disipasi energi dan bagaimana juga vorticity ya, atau pusaran ya. Di situ kita akan bahas nantinya. Oke, demikian untuk kuliah kita hari ini. Saya sengaja untuk meningkat perkuliahan untuk menghemat data mahasiswa ya, sehingga nanti kalian bisa belajar lebih mandiri lagi ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.